Bahasa merupakan sarana komunikasi yang dinamis, selalu berkembang, mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mengalami sebuah proses perubahan, salah satunya dalam bidang ejaan. Sejak diberlakukannya ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, sistem penulisan bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan dalam berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu, munculnya kebutuhan untuk menyesuaikan aturan ejaan agar lebih sesuai dengan perkembangan kebahasaan. Hal ini melahirkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Pergantian ejaan yang disempurnakan ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu bukan sekedar istilah, melainkan evolusi dalam upaya menghadirkan aturan bahasa yang lebih konsisten dan relevan dengan konteks modern. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa tahapan penting sebelum lahirnya EYD dan PUEBI. Untuk yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan pertama yang digunakan secara resmi di Hindia Belanda. Yang kedua, ada ejaan Suwandi pada tahun 1947. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, menggantikan sistem sebelumnya dengan beberapa penyederhanaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Ejaan ini merupakan hasil kerjasama dari negara kita Indonesia dan negara Malaysia. Namun, ejaan ini tidak jadi diterapkan secara luas. Lalu selanjutnya yang keempat ada ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Ejaan ini menjadi pedoman resmi penulisan bahasa Indonesia hingga tahun 2015. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Yang kini digunakan secara resmi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengalami evolusi yang panjang sebagai respon terhadap perkembangan politik, budaya, dan perkembangan komunikasi. Apa sih perbedaan ejaan yang disempurnakan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Huruf ejaan yang disempurnakan itu menjelaskan tentang huruf kapital, huruf miring, dan penulisan huruf serapan. Sedangkan huruf Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu menjelaskan dan menambah contoh, termasuk huruf kapital, nama geografi, lembaga, dan istilah khusus. Sedangkan persamaannya itu ada dasar sistem yang tetap sama, seperti penggunaan huruf Latin, prinsip fonologis, menulis bunyi sesuai ucapan, serta kaidah tanda baca. Dan aturan dari EYD sebelumnya itu nggak dirubah sama sekali, masih dipakai, diperjelas, tidak diubah sama sekali. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak penerapan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pergantian dari EYD ke PUEBI membawa beberapa dampak penting dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, yang pertama, di dunia pendidikan, guru dan siswa dituntut untuk memahami aturan baru agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan karya ilmiah, laporan, maupun ujian. Lalu yang kedua, dalam dunia akademik dan media, penulis, jurnalis, dan akademisi harus menyesuaikan gaya penulisan mereka dengan kaidah terbaru agar sesuai dengan kaidah resmi. Lalu yang terakhir ada pelestarian bahasa Indonesia. PUEBI memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang teratur, modern, dan siap menghadapi tantangan globalisasi. Nah, kesimpulan dari yang kita bahas tadi itu evolusi ejaan yang disempurnakan ke Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia mencerminkan dinamika bahasa Indonesia yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dengan adanya PUEBI, Bahasa Indonesia memiliki pedoman ejaan yang lebih jelas, sehingga diharapkan dapat memperkuat peran bahasa persatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.